Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok ke-13 ingin mempresentasikan ilmu dalam strategi insani. Perkenalkan, nama saya Yesi Wulandari dengan NIM 2411010001. Saya Wulan Juliasi dengan NIM 2411010008. Ini tuh kau gitu. Ilmu dalam strategi insani. Ilmu dalam strategi insani adalah pengetahuan tentang perilaku manusia dan interaksi sosial yang digunakan untuk merancang strategi efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Ini mencakup aspek psikologi, sosiologi, dan manajemen untuk meningkatkan kinerja dan pengambilan keputusan. Ilmu dan moral. Arti moral dari segi bahasa berasal dari bahasa Latin mores, yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Etika dan moral sama artinya, tetapi dalam pemakaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada. Kesadaran moral serta pula hubungannya dengan hati nurani yang dalam bahasa asing disebut conscientia gewissenheit.
Dan dalam kesadaran moral mencakup 3 hal, yaitu 1. Perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakannya yang bermoral. 2. Kesadaran moral dapat juga berwujud rasional dan objektif, yaitu suatu perbuatan yang secara umum dapat diterima oleh masyarakat sebagai hal yang objektif dan dapat diberlakukan secara universal. 3. Kesadaran moral dapat pula muncul dalam bentuk kebebasan. Moral reasoning, proses dengan mana tingkat perilaku manusia, institusi, atau kebijakan dinilai apakah sesuai atau menyalahi standar moral. Kriterianya yaitu logis, nyata yang digunakan untuk mendukung penilaian harus tepat, konsisten dengan nilainya lainnya. Menurut Conrad Valesius 1998, perkembangan moral individu ada 3 tahap, yaitu konvensional, 2 level konvensional, 3 level post-konvensional. Satu, level prekonvensional, yaitu level ini berkembang pada masa kanak-kanak, yaitu individu termotivasi untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma kelompok agar dapat diterima dalam suatu kelompok tersebut. Tiga, level post-konvensional, yaitu pada level ini orang tidak lagi menerima saja nilai-nilai dan norma-norma dari kelompoknya, melainkan melihat situasinya. Ilmu dan etika. Ilmu berasal dari kata alima yang berarti tahu. Jadi ilmu ataupun skins secara etimologis berarti pengetahuan. Sifat-sifat ilmu rasional, yaitu proses pemikiran yang berlangsung dalam ilmu itu harus dan hanya tunduk pada hukum-hukum logika. 1. Empiris, yaitu kesimpulan yang didapatnya harus dapat ditundukkan pada verifikasi
panca indera manusia. 2. Sistematis, yaitu fakta yang relevan itu harus disusun dalam suatu kebulatan yang konsisten. 3. Umum, yaitu harus dapat dipelajari oleh setiap orang, tidak bersifat esoterik. 4. Akumulatif, yaitu kebenaran yang diperoleh selalu dapat dijadikan dasar untuk memperoleh kebenaran yang baru. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos dalam bentuk tunggal yang berarti kebiasaan. Etika merupakan dunianya filsafat, nilai, dan moral, yang mana etika bersifat abstrak serta berkenan dengan persoalan baik dan buruk. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa etika adalah: pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, terutama tentang hak dan kewajiban moral. Kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak. 3. Nilai mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Tanggung jawab pokok ilmuwan sebagai berikut. Yang pertama ada mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan. Berikut ini akan diuraikan berbagai tanggung jawab ilmuwan yang berkenaan dengan sosial, moral, dan etika. 1. Tanggung jawab sosial, 2. Tanggung jawab moral, 3. Tanggung jawab etika, dan keempat etika dan moral ilmuwan. Tanggung jawab sosial adalah suatu kewajiban seorang ilmuwan untuk mengetahui masalah sosial dan cara menyelesaikan permasalahan sosial. Berikut tanggung jawab seorang ilmuwan. Seorang ilmuwan harus mampu mengidentifikasi kemungkinan permasalahan sosial yang sering terjadi di masyarakat. Yang kedua, seorang ilmuwan harus mampu bekerja sama dengan masyarakat. Yang ketiga, seorang ilmuwan harus mampu menjadi media dalam rangka penyelesaian permasalahan sosial di masyarakat. Yang keempat, membantu pemerintah untuk menemukan cara dalam rangka mempercepat proses investasi sosial budaya. Yang kedua ada tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral tidak dapat dilepaskan dari karakter internal dari ilmuwan itu sendiri sebagai seorang manusia. Ilmuwan hendaknya memiliki moral dan yang baik sehingga pilihannya ketika memilih pengembangan dan pemilihan alternatif, mengimplementasikan keputusan serta pengawasan dan evaluasi dilakukan atas kepentingan orang banyak, bukan kepentingannya sendiri. Yang ketiga ada tanggung jawab etika. Meliputi etika seorang ilmuwan yang berkaitan dengan nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seorang atau sekelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Berikut merupakan kode etik. Yang pertama, melahirkan karya original, bukan jiplakan. Yang kedua, menjunjung tinggi posisinya sebagai orang terpelajar. Yang ketiga, menulis secara cermat. Yang keempat, bertanggung jawab secara akademis atas tulisannya. Yang kelima, memberi manfaat kepada masyarakat pengguna. Yang keenam, menjunjung tinggi hak pendapat atau temuan orang lain. Yang ketujuh, menyadari sepenuhnya bahwa 3 pelanggaran kode etik berakibat pada hilang integritas penulis yang melakukannya. Yang keempat, etika dan moral ilmuwan. Dunia ilmu pengetahuan adalah dunia fakta, sedangkan life work mencakup pengalaman subjek praktis manusia ketika ia lahir, hidup, dan mati. Pengalaman cinta dan kebencian, harapan dan putus asa, penderitaan dan kegembiraan, kebodohan dan kebijaksanaan. Ciri seorang ilmuwan. Ciri yang menonjol pada ilmuwan terletak pada cara berpikir yang dianut serta dapat dilihat pula pada perilaku ilmuwan tersebut. Seorang ilmuwan dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama dari cara dia bekerja, yang kedua cara kemampuan menjelaskan hasil dan cara mengeluarkannya, yang ketiga dari sikap terhadap alam dan permasalahan yang dihadapi. Sikap yang harus dimiliki ilmuwan. Yang pertama, hasil pengetahuan yang tinggi. Yang kedua, tidak mudah putus asa. Yang ketiga, terbuka dan untuk dikritik dan diuji. Yang keempat, menghargai dan menerima masukan. Kelima, jujur. Keenam, kritis. Ketujuh, kreatif. Kedelapan, sikap positif terhadap kegagalan. Kesembilan, rendah hati. Dan kesepuluh, hanya menyimpulkan dengan data yang memadai. Peran dan fungsi ilmuwan. Selain memiliki ciri, sikap, dan tanggung jawab, ilmuwan tentunya mempunyai peran dan fungsi.
Yang Yang pertama sebagai intelektual. Ia berperan sebagai ilmuwan sosial yang selalu berdialog dengan masyarakat dan terlibat di dalamnya secara intensif dan sensitif. Yang kedua, seorang ilmuwan, ia akan selalu mencoba dan berusaha untuk memperluas wawasan teoritis maupun keterbukaan terhadap kemungkinan dan penemuan baru dalam bidang keilmuan. Pelanggaran etika ilmiah. Pelanggaran etika ilmiah sering terjadi. Hal ini terjadi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Pada umumnya, pelanggaran etika ilmiah berkisar pada 3 wilayah, yaitu yang pertama, fabrikasi data, mempabrik data atau membuat data yang sebenarnya tidak ada, atau lebih umumnya membuat data fiktif. Yang kedua, falsifikasi data, bisa berarti mengubah data sesuai dengan keinginan, terutama agar sesuai dengan kesimpulan yang ingin diambil dari sebuah penelitian. Yang ketiga ada plagiarisme, yaitu mengambil kata-kata atau kalimat atau teks orang lain tanpa memberikan acknowledgement yang secukupnya. Kesimpulan. Ilmuwan secara etimologi bermakna orang yang ahli atau banyak pengetahuannya mengenai suatu ilmu. Sedangkan menurut terminologi ilmuwan banyak sekali peneliti atau para peneliti yang mencoba untuk memberi definisi mengenai ilmuwan, salah satunya sebagaimana dalam pandangan M.C. Crow, Yale Dictionary of Scientific and Technical Terms. Ilmuwan adalah seorang yang mempunyai kemampuan dan hasrat untuk mencari pengetahuan baru, asas baru, serta bahan-bahan baru dalam suatu bidang ilmu. Selain itu, seorang ilmuwan harus patuh pada sistematika penulisan karya ilmiah serta syarat-syarat yang berkenaan dengan kode etiknya. Selain itu, ilmuwan pula terbebani oleh tanggung jawab yang diemban oleh ilmuwan meliputi tanggung jawab sosial, moral, dan etika. Sekian presentasi dari kami. Apakah mungkin ada pertanyaan? Baterai ke-10 ya. Silakan bertanya. Saya mau bertanya. Nama saya Sabrina Waisa Fitri dengan NIM 2411010002. Saya mau menanyakan contoh dalam kehidupan sehari-hari dari Law and Order Orientation. Itu apa? Terima kasih. Baik, ada lagi? Saya Elita Sandi ingin bertanya. Dengan NIM 2411010006. Apakah ilmu pengetahuan itu sangat penting dalam strategi insani? Terima kasih. Baik, apakah ada yang bertanya lagi? Jika tidak ada yang bertanya lagi, saya akan menjawab pertanyaan dari Sabrina Waisa Fitri. Contoh dalam kehidupan sehari-hari Law and Order Orientation. Yang pertama ada menghormati aturan lalu lintas, mematuhi peraturan sekolah atau kantor, tidak membenarkan penyimpangan kecil. Apakah cukup, Sabrina? Cukup, Mbak Yesi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Elita Sandi. Ilmu pengetahuan sangat penting dalam strategi insani karena ilmu pengetahuan memberikan dasar pengetahuan yang diperlukan untuk mengembangkan solusi yang efektif dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Dengan memahami prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, manusia dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan menyusun strategi yang lebih efektif dalam menghadapi berbagai tantangan dan masalah. Gimana, Mbak Elita? Ya, cukup. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh.